Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus Ekonometrika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda latihan soal yang telah saya siapkan untuk memahami konsep-konsep terkait dengan model peramalan dan juga runut waktu. Ya, kita akan melihat untuk latihan 12A. Latihan 12.1. Nah, di sini Anda bisa lihat di bahan paparan itu adalah YT sama dengan 0,1 plus 0,4 YT min 1 plus 0,9 ET min 1 plus ET seperti ini ya. Yang ingin dicari ya, di sini salah satunya adalah Anda diminta untuk menentukan model A5-nya seperti apa, kemudian stasioner secara matematik dan statistik ya. Nah, di sini saya punya nilai standar error 0,05, kemudian ada 0,08, dan yang di sini adalah 0,06, di sini adalah 0,04 ya. Seperti ini. Jadi yang ada di burung itu merupakan standar errornya. Oke. Nah, selain daripada itu kita mengasumsikan bahwa model ini white noise ET, white noise di mana dia dimulai dari 0 diakhiri dengan variance errornya adalah sigma kuadrat ya. Nah, ini asumsi yang kita harus pahami terkait dengan white noise. Oke. Nah, kemudian apa berikutnya? Berikutnya adalah diketahui equivalent critical value. Berarti di sini juga ada diketahui equivalent critical value untuk 5% itu tidak lain setara dengan negatif 2,86, dan student T critical value-nya berarti T critical value untuk 5% itu tidak lain juga setara, dua sisi itu setara dengan 1,96. Maka yang ditanyakan adalah tentukan arimanya, arima PDG-nya ya. Yang nomor 1, arimanya arima berapa ya. Jadi yang ditanyakan adalah arima berapa. Oke, pertama-tama kita akan menjawab soal ini dulu ya teman-teman. Pertama, bahwa kita punya model ini, kita punya model yang sudah kita ketahui tadi, YT sama dengan 0,1 plus 0,4 YT min 1 ditambah dengan 0,9 ET min 1 plus ET seperti ini. Nah, kita akan ubah dia dalam bentuk like operator, berarti ubah dalam like operator ya. Kalau Anda ubah dalam like operator berarti saya punya YT sama dengan 0,1 plus 0,4 L pangkat 1, karena di sini adalah T min 1 ya. YT plus 0,9 E, berarti kita punya L pangkat 1 juga untuk ET plus ET seperti ini. Oke. Kita asosiasikan Y dengan Y, berarti Y-nya pindah dua ke sini. Berarti saya punya YT ya, min 0,4 L YT itu sama dengan 0,1 plus 0,9 L ET plus ET. Nah, kalau sudah kita bisa keluarkan YT-nya. Jadi saya punya 1 min 0,4 L terus kemudian YT sama dengan
0,1 plus yang di sini juga sama, Anda keluarkan komponen I-nya, berarti saya punya 0,9 L ditambah 1 daripada ET. Nah, komponen yang perlu Anda pahami adalah apa itu area ini. Area ini kemudian kita sebut sebagai theta daripada L fungsi ET, dan area yang di sini tidak lain adalah kita sebut sebagai V, ya, V dari L untuk ET. Nah, fungsi ini kemudian kita sebut sebagai ARP, dan yang di sini adalah MAG. Ya, jadi kita bisa tahu berapa pangkat tertinggi daripada L-nya. Jika pangkat tertinggi daripada L-nya adalah 1, maka AL-nya bisa kita identifikasi menjadi AL1. Ya, berarti di sini kita sudah tahu bahwa A5 ini adalah sama dengan A5. P-nya adalah 1, D-nya belum diisi, dan MA-nya juga pangkat tertinggi darinya adalah 1. Berarti kita sudah punya model A5 1D1. Nah, jika saya kemudian mendapati bahwa model saya ini berbentuk different atau delta, ya kan? Jika ini berbentuk delta, ya, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini, delta D ini, T. Nah, maknanya apa? Berarti D-nya bisa kita tentukan. Tapi di sini nggak ada delta, teman-teman. Berarti D-nya berapa? D-nya tidak ada, adalah 0. Ya, jadi kalau misalnya di sini depan dinyatakan delta ini segitiganya seperti ini 2YT, maka tidak lain dia memuat nilai D-nya sama dengan 2. Nah, karena di sini nggak ada, maka D-nya akan sama dengan 0. Berarti di sini model A5 1,0,1, atau bisa kita terjemahkan menjadi model ARMA. ARMA berapa? ARMA 1,1. Seperti ini ya kira-kira. Nah, itu untuk soal pertama, ya. Kemudian untuk soal yang kedua sekarang. Nah, silahkan ditangkap layar teman-teman nanti untuk soal yang pertama ini. Kemudian soal yang kedua adalah bagaimana Anda bisa memutuskan apakah model ini itu stasioner atau tidak, dan selanjutnya apakah model ini invertible atau tidak. Ya, oke. Ya, baik. Saya akan coba lanjutkan terlebih dahulu untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor pertama saya pikir sudah clear. Jadi jawabannya adalah A5 101, ya. Nih, saya hapus dulu di sini. Sekarang kita cari untuk soal nomor 2. Soal nomor 2-nya adalah apakah secara matematis itu stasioner, ya, dan invertible. Oke, ya, seperti itu. Apakah secara matematis dia stasioner atau invertible? Tadi begini. Apakah secara matematis itu stasioner dan invertible? Kemudian buktikan secara statistik. Buktikan pula secara statistik. Ya, jadi kita akan membuktikan ini selain secara matematis juga secara statistik. Baik, kita tadi sebetulnya sudah mendapatkan nilai AR dan MA-nya. Saya tulis kembali ini. Saya tulis ulang di sebelah sini model AR dan MA-nya. Ini saya tulis ulang. Ya. Saya tulis ulang tadi barusan adalah 1 min 0,4 L daripada YT sama dengan 0,1 plus 0,9 L plus 1 daripada ET. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita sudah punya ini persamaan yang sudah kita buat sebagai log operator, gitu ya. Jadi di sini MA-nya ini menunjukkan nilai stasionaritas
stasionaritas, dan di sini menunjukkan nilai invertibilitas. Anda ingat stasionaritas itu maknanya dia datanya stabil di sepanjang runtut waktu, sementara invertibilitas adalah upaya data tersebut mengantisipasi supaya tidak melampau eksplosif. Artinya data harus kembali ke titik stasionernya. Nah, invertibilitas juga nanti akan diteruskan dalam bentuk kointegrasi di dalam error correction kalau nanti Anda sudah sampai di bagian itu. Baik, sekarang saya tunjukkan dulu secara matematis apakah model ini stasioner atau tidak ya. Yang pertama solusinya berarti kita ambil ruas ya kan, ruas AR ya kan? Ruas ARP tidak lain adalah theta daripada LYT. Ini Anda ambil ruas ini yang harus kemudian Anda samakan dengan 0. Siapa yang sama dengan 0? Tidak adalah theta L harus sama dengan 0 ya. Theta L itu mana? Theta L yang ini. Ini berarti saya punya 1 min 0,4 L sama dengan 0. Seperti biasa Anda faktorkan. Nah, berarti di sini saya pindah ruaskan ke sana. Berarti 1 sama dengan 0,4 L, jadi 0,4 L seperti ini. Karena negatif pindah ke Z luas menjadi positif. Jadi yang sebelah sini Anda ini Anda pindah luaskan ke ruas ini menjadi pembagian, berarti 1/0,4 sama dengan L ya. Jadi L nya adalah berapa? Berarti 2,5 ya. Berarti di sini L nya sama dengan 2,5. Nah, syarat terjadinya stasioner secara matematis itu terjadi jika ya, syarat stasioner. Sorry, ini bahasa Inggrisan yang ini. Syarat stasioner adalah ada dua, yaitu harga mutlak dari L lebih dari 1 dan theta harus kurang dari 1. Nah, theta itu yang mana? Theta adalah mereka yang ada di ruas tetanya ini. Tidak adalah koefisien yang ada di leg operatornya AR ya. Berarti siapa ini tetanya? Ini adalah theta. Ya, berarti tetanya sama dengan berapa? Tetanya sama dengan 0,4. Berarti kita masukkan di sini apakah betul ya. Harga mutlak dari 2,5 itu lebih dari 1. Harga mutlak dari 2,5 adalah tetap positif 2,5. Berarti 2,5 lebih besar dari 1 ini benar. Ya. Sementara yang ini harga mutlak daripada theta itu kurang dari 1. Nah, berarti berapa kalau harga mutlak kurang dari 1? 0,4 ya berarti kita punya 0,4 kurang dari 1, 0,4 kurang dari 1 benar. Ya, jadi secara matematis AR Anda itu benar stasioner. Ya, ini secara matematis. Ya. Ini secara matematis. Ya. Ini yang saya juduli secara matematis. Ya, jadi secara matematis itu. Nah, ini yang kedua tadi ya, saya tidak kasih kembali seperti ini. Ya. Nah, jadi secara matematis terbukti ya, teman-teman ya, terbukti bahwa model ini stasioner. Sekarang kita buktikan untuk secara statistik di sebelah sini aja. Secara statistik. Ya, secara statistik yang pertama adalah kita harus menentukan kaidah keputusannya terlebih dahulu. Anda ingat kaidah keputusannya berarti di sini kaidah keputusan. Ya, kaidah keputusannya adalah apa? Kira-kira H0 ya. H0-nya tidak lain adalah theta-nya adalah sama dengan 1. Berarti kan H0-nya adalah theta-nya sama dengan 1. Ya, artinya persamaan AR itu terdapat unit root atau tidak stasioner ya. Jadi ini makna verbalnya adalah terdapat unit root atau tidak
tidak stasioner. Ya, tidak stasioner. Ini ya. Kemudian H0-nya itu, H1-nya apa? H1-nya adalah berarti theta kurang dari 1. Ya. Berarti tidak terdapat J-neutron. Berarti kebalikannya ya. Ya, berarti tidak terdapat J-neutron. Ya, saya tulis seperti itu aja. Ini kaidah keputusannya yang harus Anda buat terlebih dahulu. Selain kaidah keputusan, apa yang kedua? Anda harus tentukan nilai T hitungnya atau T statistiknya. Ya, Anda hitung nilai T statistiknya. Jadi T hitung. Ya, T hitung. Anda nyatakan dalam T hitungnya adalah T tidak lain adalah theta dikurangi 1 dibagi standar error daripada theta. Nah, kenapa itu seperti itu harus dikurangi 1? Karena kita mengasumsikan bahwa ini nanti akan disesuaikan sehingga akan menghasilkan nilai stasioner. Sehingga tetanya tidak sama seperti menguji parameter pada umumnya. Kalau Anda menguji parameter di sini, ya, ingat uji parameter. Ya, uji parameter itu berarti theta T sama dengan beta dibagi dengan standar error daripada beta. Seperti ini ya. Jadi kalau Anda ingat penghitungan itu. Nah, ini agak sedikit berbeda. Baik, selanjutnya saya akan hitung. Ini coba tetanya tidak lain 0,4 gitu ya. 0,4 dikurangi 1 dibagi dengan standar errornya adalah 0,08. Ya, 0,08 standar error daripada ini. Oke. Nah, berarti sekarang saya punya nilai 0,4 dikurangi 1 adalah 0,6 negatif dibagi dengan 0,08. Oke. Nah, kira-kira supaya mencapai itu antara lain mungkin sama dengan berapa? Anda hitung berarti sama dengan 15 ya, minus 15 kalau tidak salah. Minus 15 atau berapa itu? Minus 15. Ya, kira-kira 15 kali 8 berapa? Kira-kira 0,6 0,08. Jadi berapa ini kira-kira? 0, ya, 7,5 negatif 7,5. Nah, jadi saya punya T hitung adalah min 7,5. Kemudian di sini ada dua informasi. Yang pertama adalah Dickey Fuller critical value dan juga student T critical value. Masing-masing menunjukkan angka min negatif 2,86 dan 1,96 ya. Oke, berarti sekarang step ketiga ya, bandingkan dengan Dickey Fuller critical value, DF critical value ya, sehingga saya punya seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, berarti saya punya ya, nilai daripada Dickey Fuller critical value-nya adalah min 2,86 ya. Min 2,86 yang tidak lain berada di aksiran ruas kiri. Nah, kenapa hanya satu sisi? Ya karena kita akan menguji untuk nilai satu sisi antara lain adalah stasioner. Jadi ada di area sini. Nah, hasil daripada T hitung Anda itu tidak adalah min 7,5. Jadi dari sini min 7,5. Kalau ada di aksiran maka H0-nya ditolak. Jadi area ini kesimpulannya adalah H0 ditolak. Ya. Oke. Berarti H0-nya ditolak. Sementara area di sini do not reject atau H0 tidak ditolak. Ya,
Jadi Anda setelah mengamati ternyata hasilnya H0-nya ditolak. Nah, kalau H0 ditolak berarti tidak terdapat unit growth. Berarti kesimpulannya ya kan? H0 ditolak. Ya kan? Jadi di sini kesimpulannya adalah tidak terdapat unit growth. Artinya apa? Artinya modelnya stasioner. Jadi sekarang kita sudah bisa membuktikan bahwa ternyata secara matematis dia juga stasioner dan secara statistik stasioner. Nah, itulah mengapa gunanya penghitungan statistik. Anda bisa menyatakan bahwa model itu benar jika Anda telah mengamatinya jauh lebih dalam, mengungkap fakta-fakta yang ada di dalamnya. Artinya kita sudah berhasil mengungkap fakta bahwa persamaan arima yang saya bangun ini stasioner. Oke. Nah, selanjutnya adalah apakah invertible? Nah, tadi stasioner. Jadi kalau misalnya saya punya punya model runut waktu, let's say seperti ini, T kemudian Y T, gitu ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Misalnya kalau sudah stasioner misalnya begitu ya. Ya, let's say seperti ini. Oke. Jadi ini model ini di sepanjang ini rata-ratanya sama di mu. Anda masih ingat ya, rata-ratanya sama di sepanjang mu setiap waktunya. Ya. Nah, tapi masalahnya apakah dia bisa kembali ke titik stabilnya, yaitu depend on invertibility-nya. Jadi kalau misalnya nanti pada suatu ketika ada fenomena yang tidak bisa regular, dia kadang-kadang akan melompat tinggi dan akan kembali ke titik ini. Nah, proses-proses pengembalian itulah yang kemudian kita sebut sebagai invertible. Artinya dalam sepanjang waktu jika memuat beberapa titik yang tidak invertible, maka secara statistik sudah bisa dipastikan bahwa model itu sepanjang tahun tidak invertible. Nah, oke, baik. Selanjutnya saya akan tunjukkan untuk invertibilitas itu seperti apa. Baik ya. Oke. Saya hapus yang di luar sini, teman-teman bisa memotret ya, ini contoh latihan ini sehingga Anda nanti paham bagaimana cara menyelesaikannya dengan seksama ya. Oke. Nah, berikutnya adalah invertibilitas. Invertibilitas itu didapatkan melalui MA ya. Nah, sebetulnya kenapa sih MA-nya bisa 1? Nah, MA1 itu tidak lain didapatnya dari proses penghitungan AC ya. AC auto correlation function, ACF ya. Sementara PACF itu kemudian menurunkan ARP ya. Oke, baik. Selanjutnya, ini yang sini belum saya hapus. Untuk berikutnya adalah apakah invertible atau tidak ya, kita buktikan dulu secara matematis ya. Sebelah sini aja biar cukup ya. Secara matematis. Secara matematis kita buktikan terlebih dahulu. Berarti langkah yang pertama adalah ambil ruas ya, ruas MA daripada G, gitu ya. Ruas MA daripada G itu sendiri. Nah, ruas MA daripada G itu tidak lain adalah V, ya. V daripada L fungsi daripada E T. Nah, saya biasanya menulisnya E menjadi epsilon, tapi tidak apa-apa karena ini soal saya coba untuk memberikan contoh kepada Anda, ya. Nah, berarti kita ambil ruas MA-nya. MA-nya mana? MA-nya berarti yang ini 0,9 L plus 1 ya. Berarti sekarang saya punya MA tidak lain adalah VL. VL harus sama dengan 0 seperti ini ya teman-teman ya. VL harus sama dengan 0. Nah, kita bisa masukkan angka itu 0,9 L ditambah 1 sama dengan 0 seperti ini ya. Berarti kita pindah luaskan pindah luaskan 0,9 nya ke ruas sana ya. Artinya kita punya 1 sama dengan min 0,9 L seperti ini, dan L nya tidak lain adalah 1 per min 0,9 adalah tidak lain adalah min 1,1 ya. Min 1,1
Nah, ini nilai L-nya. Oke, sekarang Anda uji, ya kan? Yang kedua adalah syarat invertible. Ya, syarat dari invertible itu tidak lain adalah pada saat L-nya itu lebih dari 1 dan V-nya harga mutlak kurang dari 1. Jadi sama dengan arif stasionaritas, hanya yang membedakan adalah lambang daripada koefisien error. Koefisien error di sini dilambangkan oleh V. Ya. Oke, nah sekarang Anda punya itu nilainya tidak lain adalah harga mutlak dari L, berarti min 1,1, harga mutlaknya lebih dari 1 atau tidak? Oh ya, harga mutlaknya tidak lain adalah 1,1 lebih dari 1, berarti benar ya. Benar. Kemudian yang V, harga mutlak kurang dari 1. Kita masukkan V-nya mana? V-nya tidak adalah 0,9. 0,9 ini V-nya ya, 0,9. Jadi 0,9 harga mutlak kurang dari 1. Berarti 0,9, sorry, saya tulis di atasnya aja biar cukup. 0,9, berarti di sini 0,9 kurang dari 1, benar. Oke ya, berarti benar ya, artinya secara matematis gitu ya. Oke, secara matematis model tersebut invertible, stabilitas, ya, mengandung invertibilitas. Oke, sekarang kita uji secara statistik, ya. Berarti secara statistik kita akan cek ya, oke. Secara statistik. Oke. Secara statistik berarti Anda harus membuat kaidah keputusannya dulu. Ya, berarti di sini kaidah keputusan. Kaidah keputusannya apa ya? Yaitu H0-nya ya. H0-nya adalah V ya kan? V itu kemudian sama dengan 0, sementara H1-nya berarti V tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita menemukan informasi bahwa V-nya itu sama dengan 0, berarti dia tidak invertible ya. Berarti di sini tidak invertible. Oke, dan yang di sini berarti invertible. Ya, oke, ini secara verbalnya. Oke, kemudian yang kedua, Anda hitung nilai T hitung. Ya, nilai T hitungnya berapa? Nah, T hitungnya tidak lain adalah T daripada V, gitu ya. Tidak lain adalah V dibagi standar error dari V, dibagi standar error daripada V itu sendiri kan, gitu ya. Oke, nah kita punya V-nya tadi 0,9 dan standar errornya 0,06. Jadi di sini 0,9 dibagi 0,06. Nah, karena tidak perlu dikurangi 1, Anda langsung mengambil koefisien dan standar errornya berapa. Saya pikir itu hasilnya 15 ya kalau ini. Ini hasilnya 15 untuk T hitungnya. Nah, setelah Anda menentukan T hitung, berarti langkah berikutnya Anda menentukan yang namanya perbandingan ya, dengan cara membandingkan ya. Jadi yang ketiga, bandingkan dengan T critical value ya, bandingkan dengan student T critical value. Untuk dua sisi adalah 5% sama dengan 1,96 plus minus ya. Jadi ini ada plus minus 1,9 ya, seperti ini ya. Nah, terus kemudian saya buat seperti ini, tidak lain ini negatif 1,96 dan yang di sini adalah negatif positif ya, 1,96. Jadi saya akan punya dua arsiran ruas kiri dan arsiran ruas kanan. Seperti ini H0 nya ya. Jadi di sini H0 tidak ditolak,
area ini adalah H0 ditolak. Ya, seperti itu ya. Anda ingat itu. Nah, kemudian kita masukkan angka 15 di mana? 15 ternyata ada di sini nih. Kan itu. Wah, 15 ada di ujung sini. Angka 15. Ya, 15 ada di area arsikannya ada di sini. Nah, berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak. Jadi kesimpulannya therefore H0 ditolak. Nah, H0 ditolak artinya berarti model ini invertible gitu ya. Ya, jadi modelnya invertible. Nah, baik teman-teman. Jadi itu adalah solusi untuk menyelesaikan soal nomor 2 secara matematis apakah dia invertible atau tidak ya. Oke. Dan ternyata hasilnya secara matematis invertible dan ternyata juga secara statistik kita juga menemukan bahwa hasilnya invertible ya. Oke, itu ya teman-teman ya untuk soal nomor 1 ini. Nah, selanjutnya saya akan membuka soal nomor 3. Soal nomor 3 itu apa? Soal nomor 3 adalah tentukan nilai harapannya dan juga fungsi tentukan nilai harapannya dan auto covariatnya ya. Berarti kita akan menentukan harapan expected value daripada YT dan juga kita akan menentukan gamma 1 dan gamma 0 nya ya. Oke. Nah, ini saya hapus lebih dahulu, tapi sebelumnya mungkin teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu nanti sambil digunakan untuk belajar ya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Berikutnya adalah apakah Anda bisa menentukan nilai daripada expected value-nya. Jadi kita akan menentukan nilai expected value-nya dan juga nilai auto covariant. Oke. Nah, berarti saya akan punya expected value ya, expected value-nya yang pertama nomor 3 ya, nilai harapan atau tidak lain expected value daripada YT dan auto covariant. Jadi ada dua, ini panjang sekali nanti, nilai harapan, expected value dan auto covariant. Anda ingat ini jawabannya, ingat dulu. Ingat bahwa stasioner itu memiliki nilai harapan yang sama di sepanjang periode. Artinya nilai mu-nya harus sama. Ini adalah nilai expected-nya. Di sepanjang titik memiliki nilai expected yang sama ya. Nah, berarti kita harus menyatakan bahwa expected value daripada YT itu akan sama dengan expected value daripada YS, di mana YS bisa merujuk kepada periode sebelumnya atau bahkan 2 periode sebelumnya dan atau beberapa periode yang lama sekalipun ya, yang kemudian harus sama nilainya dengan mu. Jadi nilainya harus sama dengan mu. Jadi artinya kalau saya punya expected value daripada YT min 1 dan expected value daripada YT min 2 itu nilainya juga harus sama dengan mu. Ini contohnya ya. Ya, kira-kira begitu, sehingga apa yang terjadi, kita bisa menuliskan persamaan ini ya kan, expected value daripada ini, dan syarat yang harus Anda penuhi adalah expected value untuk error. Nah, saya tulis dulu di sini, berarti jawabannya adalah YT sama dengan 0,1 plus 0,4 YT min 1 plus 0,9 ET min 1 plus ET seperti ini. Karena saya akan memperhitungkan expected value, maka saya akan menarik semua ruas dengan expected value. Jadi di sini expected value daripada YT itu sama dengan 0,1 ditambah dengan 0,4. Expected value daripada YT min 1 ditambah dengan
0,9 expected value daripada ET-1 ditambah dengan expected value daripada ET seperti ini. Jadi semua ini akan menjadi nilai expected value. Nah, Anda ingat bahwa kita akan mengenal yang namanya zero conditional mean in the white noise. Jadi nanti asumsi white noise, ya kan? Asumsi zero conditional mean in white noise. Ya. Itu tidak lain expected value daripada ET, expected value daripada ET-1 atau ET-K sekalipun itu harus sama dengan 0. Artinya expected value ET-1 dan atau ES ya, ES saja biar mudah Anda pahami. ES itu tidak boleh sama dengan P ya, artinya ES itu bisa S bisa T-K ya. Kira-kira begitu. Ini juga sama, berarti asumsinya T-K adalah ST. Nah, berarti ini asumsi yang harus Anda pegang di dalam model runut waktu. Kemudian kita bisa gantikan ini nilai ini. Lah, yang ini bisa kita ganti dengan mu. Berarti nanti ini mu sama dengan 0,1 plus 0,4 mu. Ya kan? Ditambah dengan 0,9. Jadi 0,9 kali 0 ditambah 0. Berarti kita punya 0 tambah 0 ya. Berarti kita hanya punya mu sama dengan 0,1 plus 0,4 mu, 0,4 mu, ya kan, seperti ini. Nah, terus kita saling pindah ruaskan ini ke ruas ini, berarti kita punya mu min 0,4 mu sama dengan 0,1, berarti di sini 0,6 mu sama dengan 0,1. Berarti mu-nya sama dengan 0,1 dibagi 0,6 yang tidak lain 1/6. Berarti nilai harapannya expected value daripada itu adalah 1/6. Ini maknanya apa? Anda bisa cari makna dari 1/6 itu bagaimana. Anda ingat bahwa nilai ekspektasinya tidak melebihi daripada 1. Ingat-ingat itu. Nah, bahwa nilai harapan Anda bisa tentukan dengan intuisi di mana min-nya harus sama sepanjang periode dan asumsi zero conditional mean ya. In white noise, in white noise. Nah, selanjutnya adalah fungsi autocovarian. Apa itu fungsi autocovarian? Saya akan beri di sini ingat kembali bahwa autocovarian adalah bagaimana periode saat ini dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Nah, kalau Anda membicarakan auto berarti otomatis atau secara individu ya. Jadi artinya dia dipengaruhi oleh dirinya sendiri di periode lain. Nah, kalau misalnya saya punya covarian daripada YT dengan YT, itu kemudian akan menghasilkan yang namanya varian YT. Nah, varian YT atau dipengaruhi oleh dirinya sendiri itu kemudian kita notasikan sebagai gamma 0. Jadi di sini saya punya gamma 0. Nah, artinya dia varian YT, varian pada titik itu, pada hari itu, atau di periode itu. Sementara covarian daripada YT dan YT-1 itu tidak lain adalah gamma 1. Nah, bagaimana dengan gamma 2? Gamma 2 berarti periode saat ini dipengaruhi oleh 2 periode sebelumnya. Nah, ini kita sebut sebagai gamma 2. Nah, ini adalah intuisinya. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau saya punya covarian daripada YT-1 dipengaruhi oleh YT-3. Nah, ini berarti tetap gamma 2 karena selisih periodenya adalah 2 titik. Kira-kira begitu. Nah, ini autocovarian. Apa itu autokorelasi? Autokorelasi tidak lain adalah rho, ya kan? Rho tidak lain adalah rho tidak lain adalah sama dengan gamma 1 dibagi dengan gamma 0 ya. Gamma 2 dengan gamma 1, gamma 3 dengan gamma 2 dan seterusnya berurutan seperti itu ya. Nah, ini adalah autokorelasi. Nah, selain autokorelasi Anda juga akan mengetahui namanya partial autocorrelation. Partial autocorrelation berarti
spesial untuk hari itu dipengaruhi oleh periode sebelumnya dan belum tentu periode-periode yang sama, satu periode yang sama mempengaruhi dirinya sendiri, belum tentu itu disebut sebagai partial autocorrelation. Nah ini kita sebut autokorelasi secara global ya. Nah oke, saya lanjutkan untuk soal ini karena sedikit panjang ya, teman-teman bisa memotret dulu ini, kemudian kita bisa hitung pelan-pelan autokovariatnya seperti apa. Oke, silakan dipotret dulu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai autokovarian dari fungsi ini. Oke, saya hapus dulu. Nah, berarti kita akan memperhitungkan autokovarian dari periode YT dan periode YT dengan YT-1. Oke, jadi mohon diingat-ingat, autokovarian yang akan saya tentukan adalah YT dan YT-1. Nah, ada beberapa asumsi yang harus teman-teman pahami, yaitu jika saya mengatakan bahwa expected value daripada ET itu sendiri tidak lain adalah 0, maka expected value dari ET kuadrat tidak lain adalah varian. Jadi kalau misalnya saya punya expected value ini ya, expected value daripada ET kuadrat tidak lain adalah varian ET, tidak lain adalah sigma kuadrat seperti ini. Demikian pula dengan kalau misalnya saya punya ET-1 kuadrat maka sama dengan kuadrat juga. Oke. Nah, tapi masalahnya bisakah kita mengatakan bahwa apa itu? Misalnya expected value daripada YT dipengaruhi oleh ET-1. Nah, kalau seperti ini tidaklah mungkin karena periode saat ini tidak dipengaruhi oleh distribusi periode sebelumnya, sehingga nilainya bisa kita katakan seperti itu. Demikian pula dengan dengan ET dengan ET-1 dia akan menghasilkan nilai yang juga sama dengan 0. Jadi mohon diingat-ingat untuk penghitungan itu. Nah, ini agak sedikit panjang, baik. Saya akan coba demonstrasikan untuk menentukan nilai autokovariannya. Jadi teman-teman, kita akan punya kovarian daripada YT dan YT tidak lain adalah perkalian daripada dua fungsi YT. Jadi kan kalau misalnya kita tulis kov ini artinya adalah kita mengalikan ini dua kali, YT kali YT. Nah, berarti kalau misalnya kita kalikan dua kali dengan asumsi bahwa sebetulnya akan kita kurangkan dengan 0, berarti kan kita akan menulis semuanya ini, kita kurangkan dengan rata-ratanya, mu-nya ya. Berarti kan kita akan menghitung YT dikurangi mu, begitu ya, expected value. Anda ingat bahwa expected value daripada YT dikurangi mu dikali dengan expected value daripada YT dikurangi mu. Kan begini. Jadi kita akan punya nilai expected value dikurangi dengan mu, P dikurangi dengan mu, Y-nya dikurangi dengan mu. Nah, saya mengasumsikan bahwa mu-nya centered, artinya mu-nya sama dengan 0. Saya mengasumsikan terdistribusi normal seperti ini, berarti mu-nya akan sama dengan 0. Berarti saya akan punya nilai expected value daripada YT saya kalikan dengan expected value daripada YT sendiri. Ya, berarti saya akan mengalihkan ini dua kali. Saya kalikan itu dua ruas. Ya. Jadi saya akan punya ini, saya kalikan dengan ini lagi, gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini saya akan mengasumsikan nilai 0,1 ini tidak ada, ya kan? 0,1 ini tidak ada. Oke. Karena asumsinya mu sama dengan 0. Berarti saya hanya akan mengambil persamaan ini, tidak lain dimulai dari sini dan diakhiri dari sini. Ya, berarti saya akan punya kovarian YT dengan YT itu sama dengan, kita tulis ulang, berarti 0,4 YT min 1 ditambah dengan 0,9 ET min 1 ditambah ET kita kalikan dengan nilai dia, artinya kita kuadratkan karena suku-sukunya sama ya. Karena ini miliknya ini dan ini miliknya ini pula.
Berarti kita akan menemukan nilai expected value Y kuadrat seperti ini ya. Berarti kita akan kuadratkan ini. Anda ingat sifat-sifat dari pengkuadratan ekspansi kan? Jadi Anda ingat bahwa A plus B plus C kuadrat itu tidak adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus 2AB plus 2BC plus 2AC. Jadi ekspansinya seperti itu kalau Anda ingat di distribusi binomial ya. Di ekspansi binomial maksud saya. Oke, nah berarti saya akan punya ini 0,4 YT kita kuadratkan. Berarti berapa? 0,4 YT itu berapa? 0,4 YT itu 0,16. 0,16. Berarti 0,16 YT min 1 ya. Betul ya? YT min 1. Nah, kuadratkannya seperti ini. Jadi kita tulis 2 kali karena nanti akan kita tambahkan cof di dalamnya. Oke. Plus sekarang ini sama berarti 0,81 ET min 1 kuadrat. Nah, khusus yang Y saya tidak tulis kuadrat karena nanti akan berguna dalam menentukan cof ini. Oke ya. Oke. Nah, sekarang saya punya plus yang belakang adalah ET kuadrat seperti ini ya. Nah, ini sendiri tidak lain mencerminkan yang luas ini. Nah, yang sini Anda hitung dulu, berarti saya punya plus, berarti 2 kali depan kali belakangnya B, berarti 0,4 dikali ini 0,36 dikali 2 adalah 0,72. 0,72 depan sama ini, sekarang ini sama ini, berarti 0,72 YT min 1 dengan ET min 1 ya. Ya, berarti YT min 1 dengan ET min 1 seperti ini ya. Oke. Kemudian berikutnya berarti yang BC. BC berarti B dan C, yang ini B, C-nya ini berarti kita punya berapa berarti? 0,18 ET min 1. Loh, kenapa kok ditulis ET dulu ya? Kita urutkan sesuai dengan runtut waktunya siapa dulu ya.